Halo, assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Oh iya, di video kali ini Empol akan berbagi cerita tentang pengalaman Empol waktu Empol menjadi kaburan. Kok bisa gitu? Kok bisa sekarang jadi resmi setelah jadi swasta? Ceritanya aku itu dapat majikan jaga kakek. Nah, kakeknya itu sangat luar biasa. Aku jaga dia itu selama 4 bulan. Pertama itu neneknya sih baik banget gitu. Tapi karena kita kan sering keluar berdua sama kakek ya, nggak tahu kenapa setiap pulang pasti diperiksain tuh kantong-kantongnya kakek. Disangkanya aku bakal ngapain ya, aku nggak tahu juga. Nah lama-lama itu si nenek itu banyak banget larangannya. Aku nggak boleh pakai hand body, aku nggak boleh pakai apa ya, buat krim biar nggak kering kan. Kalau waktu itu pas aku jaga di tempat beliau itu kan lagi musim dingin, jadi wajah tuh kalau kalau nggak pakai krim itu bener-bener kering gitu. Itu pun nggak boleh. Sampai aku beli minyak wangi baru itu yang gede, botol gede itu sekitar 600 ml, itu juga nggak boleh dipakai dan harus dibuang. Harus dibuang, bayangin aja. Aduh, lama-lama tuh kecerewetannya dia, terus belum si kakek yang kalau jam 1 malam itu bangun, itu sarapan manto kalau jam 1 malam. Nanti tidur sebentar, jam 1:30 bangun, itu minta keluar. Tiap hari kayak gitu keluar. Dari jam 1:30 itu keluar sampai jam 4. Kalau dia kesiangan itu jam 3 keluar sampai jam 5. Itu tiap hari kayak gitu. Mau gerimis, mau dingin, tetep dia nggak peduliin aku gitu. Pokoknya dia mau jalan, kalau kamu nggak mau ya biar aku sendiri. So aku bilang, aku di sini itu kerja jaga kamu, jadi ya kamu pergi aku ikut gitu. Resikonya kita jaga orang tua yang seperti itu. Oke lah ya, kalau misal kerjaan kita itu fokus ke kakeknya aja nggak apa-apa. Ini belum di rumah neneknya cerewet, terus aku harus mengerjakan rumah anaknya seminggu sekali. Lama-lama juga aku nggak betah, akhirnya aku nggak kuat, memutuskan bilang ke agent aku pengen pindah. Terus aku juga sempet telepon 1955 itu untuk konsultasi, dan dari pihak itu juga nggak bisa membantu karena harus ada izin dari majikan. Lah kalau kayak gitu mah kita nggak bakal bisa keluar dari tempat itu gitu. Dari agent juga nggak bisa membantu kalau belum dapat tanda tangan dari bos aku gitu. Akhirnya saking buntunya, saking mampetnya, nggak tahu itu udah saking pusingnya buntu. Malam-malam itu aku itu udah nyiapin baju, tak tempat-tempatin gitu, mana yang aku bawa, nggak semuanya aku bawa, jadi aku cuma bawa yang aku penting-pentingin. Mereka tidur, aku naruh barang tuh udah di luar, masih di dalam tapi di ruang teras gitu. Udah janjian sama orang di telepon, gimana udah siap. Nah aku antara iya apa enggak, tapi udah nggak betah di rumah ini bener-bener. Neneknya udah jahat, cerewet, aduh pokoknya kayak gitulah. Kakeknya juga agak-agak genit. Siapa lagi yang aku pertahanin, belum seminggu sekali aku harus ngerjain rumah anaknya, terus setiap minggu itu masak-masak. Aduh bener-bener itu kerjaan selama di Taiwan, aku bener-bener bekerja di situ. Tapi yang nggak aku kuatin tuh bangun malam, jalan dingin, mau gerimis tetep aja. Nah, akhirnya kita kembali ya ke awal tadi. Malam itu udah dijemput lah, ditunggu di gang. Akhirnya anaknya ada di kamar tempatnya dia biasa tidur. Nah si nenek juga di kamar sebelah, aku kan sama kakeknya tidur ngadep ke sana. Akhirnya aku lompat dari jendela. Nah malam itu akhirnya aku udah keluar. Terus pas perjalanan naik mobil itu aku tuh kayak, ya Allah ini bener nih aku lakuin gini. Terus akhirnya kita nyampe lah di rumah yang kondisinya tuh jauh dari mana-mana, terus jauh dari kota, jauh dari keramaian. Itu rumah nyempil sendirian. Terus akhirnya aku ketemu sama mbak-mbaknya, terus dimintain duit buat bayar apa namanya kartu.
terus buat bayar jobnya, buat bayar taksinya. Satu malam itu aku ngabisin uang 8.000. Kalau uang Indonesia itu setara 4 juta lebih lah, 4 juta kurang lah. Itu akhirnya di malam itu kok tidur di rumah agen kaburan itu juga aku nggak bisa tidur, nggak bisa istirahat, pikirannya bercampur aduk. Ya Allah, apa apa yang aku lakuin, ini bener apa enggak gitu. Kayaknya aku nggak mampu ya Allah kalau aku harus jadi kaburan gitu, tolong beri aku jalan ya Allah gitu. Terus aku tuh malam nggak bisa tidur, ditawarin makan juga aku nggak makan. Akhirnya ya Allah, tolonglah beri hamba jalan ya Allah. Kan kalau misalnya kaburan itu kan banyak yang cerita seperti itu, yang nggak nyari kerjaan sulit, akhirnya memutuskan untuk ya bekerja yang dia bisa gitu, sampai pekerjaan yang kayak gitu. Tapi nggak semua ya. Makanya pesan saya untuk kalian, gimana pun kondisi kalian saat ini yang sedang bekerja, yang dapat majikan yang tidak baik, kalau bisa jangan sampai kabur. Kalau misalnya dapat majikan yang nggak baik, itu HP harus digunakan untuk bukti. Seperti kalau dia bicaranya kasar, siap-siap HP-nya itu direkam. Misalnya dia ngomong gentak-gentak nggak mau dibantu, itu kamu rekam, itu buat bukti benar-benar bisa membantu pindah dari majikan kamu. Jangan sampai kabur ya, pesan aku. Dan alhamdulillah siang paginya itu aku ngomong ke agen kaburan, aku minta maaf, minta tolong, mohon banget Mbak, aku pengen balik ke agen aku gitu, tolongin aku, kasih aku izin untuk pergi dari tempat ini. Karena emang kalau nggak diizinin dia, aku bener-bener nggak tahu jalan, nggak ada kendaraan, nggak ada taksi, bener-bener nggak ada. Jadi ya dengan aku kehilangan duit itu nggak apa-apa lah, uang jobnya aku nggak dibalikin nggak apa-apa lah, yang penting aku bisa pergi dari tempat ini dan kembali lagi ke agen aku gitu. Ya alhamdulillahnya Allah masih mengizinkan aku untuk menjadi resmi bekerja seperti yang lainnya. Karena kalau misalnya aku tuh tipe orang yang suka kayak jalan, suka kepengen kesana gitu, kalau misalnya kaburan kan nggak bisa. Dan aku juga bukan orang yang pemberani gitu. Ya buat teman-teman aku semuanya yang sudah menjadi swasta, emang sih nggak ada yang mau, tapi karena keterpaksaan, karena memang kurang informasi, akhirnya memutuskan untuk jadi kaburan. Ya pesan aku untuk selalu hati-hati dan semoga selalu dalam lindungan Allah. Ya udah gitu aja guys, semua buat kita yang lagi merantau mencari rezeki untuk keluarga, semoga selalu dipermudah jalannya dan selalu dalam lindungan Allah. Yang terutama itu kita diberikan kesehatan, ya enggak. Oke guys, dengan kelarnya ceritaku ini, ya semoga bisa jadi pelajaran untuk kalian untuk tidak mudah diajak teman yang ibaratnya ayo kabur, ayo enak ini gaji gede, jangan pernah tergiur ya guys. Untuk kalian semua, terima kasih yang sudah menyaksikan videonya Empo dari awal sampai akhir. Jangan lupa yang belum subscribe untuk subscribe, yang udah subscribe jangan lupa untuk nonton dan like selalu ya video-video Empo. Ya udah, wabillahi taufik walhidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye bye.